Shalom adik-adik, untuk kalian yang ada di Bogor, di Depok, atau di Tangerang Selatan, apa kabarnya? Pasti baik kan? Nah, hari ini kita mau memulai ibadah kita mau memuji Tuhan, kita mau menyembah Tuhan, dan kita mau mendengarkan firman Tuhan. Semuanya harus dilakukan dengan sungguh-sungguh ya, nggak boleh sambil makan atau sambil tiduran. Kita mau memberikan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Nah, untuk persembahannya kalian bisa transfer ke rekening yang ada di bawah ini ya. Nanti minta tolong sama papa atau mama kalian, oke? Nah, selamat beribadah dengan penuh sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik. Shalom. Mantap. Nah, sekarang waktunya kita untuk memuji Tuhan. Tapi kita mau berdoa dulu. Nah, siapin hatinya. Kita mau menyembah Tuhan. Kita nyatakan Yesus kami puja. Serius lagi yuk adik-adik. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji, sembah dan puji, sembah dan puji, duit tatamu, sembah dan puji, duit tatamu, sembah dan puji, duit tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan adalah Raja. Haleluya. Yuk adik-adik kita sembah Tuhan. Kita mau belajar untuk menyembah Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih ya Bapa, Allah yang baik. Ku mengucap syukur. Ku mengucap syukur Allah yang besar, Allah yang hebat, Allah yang mulia. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Yesus Tuhan, Yesus yang baik Tuhan, kami mau membawa bangsa kami Tuhan, negara kami Indonesia Tuhan, kami membawa kota kami Tuhan, kota Bogor.
Tuhan kami percaya Engkau yang mengasihi Indonesia Tuhan, Engkau yang mengasihi kota Bogor Tuhan, Engkau yang melihat Tuhan setiap masalah yang sedang kami hadapi Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau yang akan memulihkan Indonesia Tuhan, Engkau akan memberikan kemenangan bagi Indonesia Tuhan. Berkati setiap pemimpin kami Tuhan, Pak Presiden Tuhan dengan jajarannya Tuhan, Engkau memberikan mereka hikmat-Mu lebih lagi Tuhan, biar setiap keputusan yang mereka ambil Tuhan, keputusan yang terbaik bagi Indonesia Tuhan. Berkati para tim dokter yang menangani pasien Tuhan COVID-19, tapi kami percaya Tuhan, Kau yang akan memberkati setiap dokter yang ada Tuhan, Kau yang menutup bungkus melawat setiap mereka Tuhan, jadikan mereka alat untuk penyembuhan bagi Indonesia Tuhan. Kami mau menyerahkan Indonesia ke dalam tangan kasih-Mu Yesus. Tuhan, saat ini kami juga mau berdoa Tuhan Yesus untuk sekolah kami. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus untuk sekolah kami. Mungkin kami lagi bersekolah di rumah, tapi kami percaya Tuhan, Engkau yang memberkati kami Tuhan. Berikan kami kepintaran Tuhan. Setiap apapun yang kami pelajari, kami bisa menangkapnya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Yesus, biarkan Kau juga yang akan memberkati teman-teman kami Tuhan yang di luar sana Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan, kami juga bersyukur untuk keluarga kami di rumah Tuhan, untuk papa mama kami, kakak atau adik kami Tuhan. Kami memberkati keluarga kami Tuhan Yesus, kiranya Kau memberkati keluarga kami, pekerjaan papa mama kami juga Engkau akan lancarkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kau akan memberkati kami Tuhan, segala sesuatu apapun yang keluarga kami butuhkan Tuhan, Kau akan mencukupkannya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami serahkan kehidupan keluarga kami, apapun itu Tuhan, semuanya ke dalam tangan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Keras lagi, shalom adik-adik. Shalom. Mantap. Sekarang aku pengen kalian ikutin jargon kita yang ada di sini, yaitu semangat-semangat, sukacita. Bisa ya? Ayo bareng-bareng ya kakak-kakak. Oke. Semangat-semangat, sukacita. Sekarang adik-adik sendirian. Semangat-semangat, sukacita. Mantap. Sekarang waktunya kita untuk memuji Tuhan. Kita mau nyanyiin biarpun gunung-gunung beranjak, walaupun bumi bergoyang, semuanya kita tetap memuji sama Tuhan. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku, tak akan beranjak, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Sekali lagi, biarpun gunung-gunung beranjak, biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku, tak akan beranjak, tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku, yang mengasihiku, yang mengasihiku, yang mengasihiku. Tepuk Yesus, 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 yes, yes, yes. Siapa yang di sini pernah juara lomba dan menang? Saya, luar biasa. Tapi walaupun kita nggak ikut lomba, kita tuh sudah menang karena Tuhan Yesus menang dalam hidup kita. Kita menyanyiin Ku menang, Ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik.
Sekali lagi, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun, Roh Kudus turun, Roh Kudus turun. Lebih semangat. Roh Kudus turun. Oke, nah sekarang waktunya kita untuk kita menyembah Tuhan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Kalau adik-adik yang nggak tahu lagu ini, bisa lihat liriknya. Bareng-bareng kita bernyanyi untuk Tuhan. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janganmu
menyembah Tuhan. Kita bilang terima kasih sama Tuhan. Kita ucapin haleluya. Haleluya. Terima kasih ya Roh Kudus. Mengucap syukur untuk kebaikan-Mu. Engkau besar Tuhan. Haleluya, ku mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang baik. Terima kasih Yesus. Tuhan, kami mengucap syukur. Tuhan, kami sudah memuji, kami sudah menyembah-Mu Tuhan. Dan Tuhan, sebentar lagi kami yang mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan, Engkau-lah yang memberkati setiap hati kami Tuhan. Adik-adik-Mu Tuhan Yesus yang mau mendengarkan. Berikan kami Tuhan mau mendengarkan dengan hati yang taat Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan Yesus, setiap firman-Mu Tuhan yang akan disampaikan oleh Kasuci Tuhan, itu akan membuat kami lebih lagi bersuka cita, lebih lagi mengenal-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan segala sesuatunya Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Wah, kesempatan yang indah sekali. Kak Suci sudah kangen. Hari ini Kak Suci sangat bahagia bisa ketemu dengan kalian, anak-anak atau adik-adik yang saya kasihi. Hari ini kita akan memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Kalian siap mendengarkan? Puji Tuhan, Kak Suci percaya kalian mendengarkan dengan baik dan menyimak dengan seksama. Belum lama berlalu, kita mengingat tentang penderitaan Tuhan Yesus. Kalian masih ingat bagaimana Tuhan Yesus mati? Dia matinya bukan ditembak loh. Kalau ditembak enak, dor, langsung selesai. Tapi tidak demikian. Tuhan Yesus mati dengan cara disalib. Nah, Kak Suci bawa gambar. Salib ini mengingatkan pengorbanan Tuhan Yesus. Kenapa ya Tuhan Yesus mau mati? Kan gak enak kan? Ditembak aja gak enak. Apalagi disalib. Dipaku, darah mengucur. Aduh, sungguh gak enak cara matinya Tuhan Yesus. Kalian harus ingat bahwa Tuhan Yesus mati untuk mengorbankan nyawanya untuk kita semua. Dia menebus kita semua. Dia menggantikan diri kita. Harusnya kita yang menanggung dosa yang berakibat maut. Harusnya kita semua yang mati. Kak Suci juga harusnya mati. Tapi bersyukur Tuhan Yesus menggantikan Kak Suci. Oleh karena itu saya pegang salib ini kemanapun saya pergi. Kak Suci juga ingin adik-adik jangan tinggalkan Tuhan Yesus. Ingat selalu kalau lihat salib, oh Tuhan Yesus mati buatku. Nah, adik-adik tahu ketika Tuhan Yesus mati, dia mati betulan, bukan pura-pura. Dia betul-betul mati. Pernah lihat orang mati? Orang mati itu gak bisa ngomong, gak bisa bangun, melek aja gak bisa. Dia diem aja. Nah seperti itu Tuhan Yesus, jenazah Tuhan Yesus kemudian dimasukkan ke dalam kubur. Kubur di sana tidak seperti di tempat ini, dimasukkan ke dalam tanah. Di sana ada tempat khusus untuk menyimpan jenazah, yaitu di dalam goa. Goanya bisa dilihat. Ya, digambar seperti ini. Nanti ada batu untuk menutup supaya tidak diganggu jenazah-jenazah tersebut. Pada saat Tuhan Yesus mati, murid-muridnya, mamahnya, orang-orang yang mengasihi Tuhan Yesus, mereka sedih sekali. Oh, ditinggal oleh orang yang saya kasihi. Sedih sekali bukan? Kalian dan Kak Suci pasti bisa menyelami betapa sedihnya ditinggal orang yang kita sayangi. Nah, 3 hari berlalu. Tiba-tiba terjadi suatu mujizat. Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati. Tuhan Yesus kemudian
menampakkan dirinya kepada murid-muridnya. Murid-muridnya waktu itu tinggal 11 karena satu orang sudah meninggal, yaitu Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. 11 orang dalam keadaan sedih, mereka duduk berkumpul. Tiba-tiba Tuhan Yesus muncul di hadapannya. Tuhan Yesus angkat tangannya seperti ini. Salam damai sejahtera bagi kamu. Murid-muridnya tercengang. Siapa itu? Tuhan Yesus. Oh, Tuhan Yesus apa hantu ya? Coba dipegang. Benar loh, bukan hantu dia. Dia tubuhnya betul-betul bangkit. Bisa dipegang, bisa diraba. Tuhan Yesus membawa damai sejahtera. Nah, seperti itu adik-adik. Mungkin saat ini kita semua dalam keadaan yang gak enak. Ya, di rumah aja. Gak bisa sekolah, gak bisa main di luar, gak bisa berenang. Bete ya. Tapi puji Tuhan, ada Tuhan Yesus. Kalau kita mengundang Tuhan Yesus, ada di dalam rumah kita, ada di dalam hati kita, pasti dia memberikan damai sejahtera. Kemudian timbul ide, oh ada hal yang bisa kulakukan. Aku bisa belajar main musik, aku bisa belajar firman Tuhan, bisa memuji nama Tuhan, membaca Alkitab. Ternyata adik-adik banyak hal positif yang bisa kita lakukan di rumah. Bisa belajar hal-hal yang kita belum bisa. Mungkin matanya lupa, belajar lagi Nah, seperti itu ya. Nah, Tuhan Yesus hadir membawa damai sejahtera. Pada saat bertemu dengan murid-muridnya, Tuhan Yesus mengatakan, ada tertulis bahwa Mesias harus menderita dan bangkit pada hari yang ketiga. Berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada seluruh bangsa. Kamulah saksi-saksiku. Beritakanlah Injil kemanapun kamu berada. Aku akan mengirimkan apa yang dijanjikan oleh Bapakku. Tetapi kamu harus tetap tinggal di sini, di Yerusalem, sampai kamu semua diperlengkapi oleh kuasa dari tempat yang tinggi. Begitu adik-adik kata Tuhan Yesus pada saat ketemu dengan murid-muridnya. Kemudian Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya pergi ke satu bukit di Galilea. Tuhan Yesus bilang sama muridnya, pergilah ke seluruh dunia. Beritakanlah Injil kepada semua makhluk. Barang siapa percaya, dia akan diselamatkan. Barang siapa tidak percaya, dia akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya. Adik-adik ingat ya, ini yang Tuhan katakan loh. Yang pertama, mereka akan mengusir setan-setan dalam namaku. Yang kedua, mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Yang ketiga, mereka akan memegang ular. Dan apabila mereka harus minum racun maut, mereka tidak akan celaka. Yang kelima, mereka akan menumpangkan tangan atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Demikian Tuhan Yesus bilang sama murid-muridnya. Luar biasa bukan? Hebat gak? Hebat banget. Tuhan Yesus itu tidak pernah bohong loh adik-adik. Kalau dia mengatakan seperti itu pasti terjadi. Dia selalu menepati apa yang dia katakan, tidak pernah dia tidak menepatinya. Ya, jadi jangan lupa janji Tuhan selalu digenapi. Dia adalah ya dan amin. Dia menggenapi semua yang dia katakan. Nah, setelah mengucapkan itu,
Tuhan Yesus mengangkat tangannya. Apa yang terjadi? Tuhan Yesus naik ke surga. Murid-muridnya melihat ke atas. Tuhan Yesus naik ke surga makin lama makin tinggi, tinggi, tinggi. Dan dia tertutup oleh awan. Tiba-tiba ketika mereka memandang ke langit semua, tiba-tiba muncul 2 orang malaikat. Kata malaikat bicara kepada murid-muridnya. Dia akan kembali lagi seperti bagaimana dia naik. Caranya sama. Setelah itu murid-muridnya jadi bersuka cita. Mereka senang sekali. Sukacita yang sudah diberikan oleh Tuhan masuk ke dalam hati mereka. Kemudian mereka dengan semangat pergi memberitakan Injil. Dan tanda-tanda heran yang Tuhan janjikan menyertai mereka. Ketika mereka memberitakan Injil yang dahsyat dilakukan oleh Tuhan. Nah, adik-adik, itulah kisah tentang kenaikan Tuhan Yesus. Sekarang Kak Suci bertanya, mungkin murid-murid juga bertanya pada saat itu, aduh Tuhan, baru aja kita senang, baru Tuhan Yesus kumpul lagi sama kita. Baru 40 hari Tuhan Yesus bersama dengan kita. Kenapa Tuhan Yesus pergi lagi ya? Adik-adik mau tahu? Tuhan Yesus naik ke surga tentu ada tujuannya. Seperti tadi Tuhan sudah bicara. Aku akan mengirim yang dijanjikan oleh Bapakku. Apakah itu? Di dalam Lukas 24 ayat 49, Tuhan menjanjikan mencurahkan Roh Kudus. Roh Kudus dia bisa bekerja lebih leluasa. Kenapa? Karena Roh Kudus tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Dia ada di Amerika, dia bisa ada di Eropa, bisa ada di Indonesia, ada di rumah saya, ada di rumah kalian, ada di hati Kak Suci, ada juga di hati kalian. Amin. Ayo katakan sama-sama. Tuhan Yesus ada dalam hatiku. 1, 2, 3. Yes. Tuhan Yesus ada dalam hatiku. Jadi tidak usah takut kenapa Tuhan Yesus naik ke surga. Tuhan Yesus ada kok dalam hatiku. Ya, itu nomor 1. Kemudian tujuan Tuhan Yesus naik ke surga. Yang kedua adalah dia menyediakan tempat bagimu. Di dalam Yohanes 14 ayat 2b, Tuhan mengatakan, aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Seperti apa ya tempatnya? Kak Suci punya sesuatu. Mungkin gambarannya seperti ini ya. Tempat tinggal. Bagus nggak? Bagus nggak? Kalian belum lihat dalamnya. Ada kamar tidurnya. Sebelah sini ada apa ya? Ada apa ya? Ada dapurnya mungkin. Tuh di sana tuh. Ya ada sofa dan lain sebagainya. Nah, tempat tinggal yang seperti apa yang nanti Tuhan sediakan buat kita? Pasti Tuhan sediakan yang terbaik. Dan asal kita percaya kepada Tuhan. Dan yang ketiga tujuan Tuhan Yesus naik ke surga, yaitu membawa kita ke tempat yang Tuhan sudah sediakan dengan cara dia menjemput kembali. Baik adik-adik, jadi gak usah sedih ya. Kenapa Tuhan Yesus naik ke surga? Nah, puji Tuhan karena Tuhan tidak tinggalkan kita sendirian. Karena ada yang diutus yaitu Roh Kudus. Nah, Kak Suci mau memberi tantangan kepada adik-adik. Karena firman Tuhan mengatakan di dalam Yohanes 3 ayat 16. Barang siapa percaya kepadaku, begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga dia menyerahkan anaknya yang tunggal. Supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Adik-adik mau percaya kepada Tuhan Yesus? Mau menerima Yesus sebagai juru selamat? Mau ya? Kak Suci juga mau ya. Nah, Kak Suci nanti di akhir mau mengajak adik-adik ya untuk berdoa tentang menerima Tuhan Yesus.
Buat adik-adik yang belum menerima Tuhan Yesus, buka hati kita, buka hati kalian, biarkan Tuhan Yesus masuk dan dia menjadi raja di sana. Buat adik-adik yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, mari pertahankan iman. Karena pada saat Tuhan Yesus turun nanti, dia akan menjemput, dia akan mencari. Adakah iman di bumi? Ada enggak? Ada enggak? Ada dong. Nanti Tuhan Yesus temukan aku. Aku beriman kepada Tuhan Yesus sampai kapanpun. Aku janji. Janjinya sama siapa? Sama Tuhan Yesus. Ya, baiklah adik-adik. Sekarang Kak Suci ingin mengajak bagi adik-adik yang belum menerima Yesus sebagai Tuhan. Siapa? Gak usah malu ya. Kita hanya berhubungan sama Tuhan. Kita berdoa ya. Kita lipat tangannya. Tutup matanya. Ikuti Kak Suci berdoa. Tuhan Yesus, saya mau menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Engkaulah Tuhan, penyelamat hidupku. Kuserahkan diriku kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, bagi adik-adik yang sudah percaya sama Tuhan Yesus, mari berdoa bersama-sama Kak Suci. Sekarang, lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, saya bersyukur Engkau sudah ada dalam hatiku. Engkaulah Tuhan, Juru Selamatku. Tuhan tolong ya, aku mau mempertahankan iman kepada Tuhan Yesus. Sampai kapanpun, sampai Tuhan menjemput aku. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin. Terima kasih adik-adik sudah mendengarkan. Kita percaya Tuhan Yesus adalah Allah yang luar biasa. Dia selalu memberikan damai sejahtera buat kita semua. Haleluya. Hai adik-adik, halo, jumpa lagi dengan Kasilia. Sekarang kita akan mendengarkan ayat hafalan kita untuk minggu ini. Super ayat kita diambil dari Matius 28 ayat 20b yang bunyinya seperti ini. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah, itu super ayat kita minggu ini. Untuk adik-adik yang ada di kelas kanak-kanak, cukup menghafalkan ayat berikut ini. Aku menyertai kamu senantiasa. Jadi cuman sampai situ aja ya. Nah, untuk semua ayat hafalannya boleh direkam lalu dikirimkan kepada kakak-kakak di cabang masing-masing. Kakak tunggu ya video dari adik-adik semua. Jangan lupa harus tetap bersemangat dalam mengirimnya. Karena kakak yakin Tuhan Yesus pasti senang dengan apa yang adik-adik semua lakukan. Nah, di hari ini kita juga akan membuat kreativitas. Ayo, masih ingat nggak tadi apa yang Kak Suci bilang soal firman Tuhan hari ini? Tuhan Yesus pergi ke surga bukan untuk meninggalkan kita, tapi dia punya tujuan yang luar biasa. Salah satunya adalah menyediakan rumah untuk kita, menyediakan tempat tinggal kita nanti ketika di surga. Karena itu, hari ini kita akan membuat kreativitas tentang rumah. Rumah yang seperti apa ya? Tadi rumah yang ditunjukkan Kak Suci bagus banget ya. Nah, kita mau bikin yang mirip-mirip seperti itu. Mudah banget. Bahan-bahannya juga pasti bisa kalian temukan di rumah kalian masing-masing. Apa sih yang kita butuhkan untuk membuat kreativitas kita hari ini? Nah, kalian hanya butuh selembar kertas berukuran A4. Warna putih, warna kuning, warna hijau, apa saja kertas yang kalian punya boleh dipakai. Kertasnya nanti kalian potong. Potongnya seperti apa? Seperti ini.
Nah, jadi kalian potong di bagian ujung seperti ini ya. Untuk apa sih dipotong? Nanti setelah kalian potong, kalian lipat. Lipatnya seperti apa, Kak? Seperti ini. Nah, jadi kertas yang tadi kalian lipat kanan, kiri, atas, dan atasnya untuk jadi atapnya seperti ini. Kalau sudah, bentuknya jadi apa? Jadi rumah kan? Nah, kalau sudah jadi rumah, tinggal kalian dekorasi sendiri. Bisa kalian warnain atapnya, lalu buat pintu, lalu buat jendela. Bahkan di dalamnya pun bisa kalian gambar sendiri. Mau gambar perabotan atau mau gambar apa saja, warnanya apa saja, terserah kalian. Kasilia sudah bikin salah satunya nih. Ini bisa kalian jadikan sebagai contoh kalian di rumah masing-masing. Nah, seperti ini ya. Nih atapnya diwarnain. Lalu dibuat jendela, dibuat pintu. Dan dalamnya juga bisa kalian isi dengan sesuai keinginan kalian masing-masing. Mudah kan? Nah, kakak yakin semuanya pasti bisa melakukannya. Nah, kalau kalian sudah selesai membuatnya, tinggal kalian foto bersama dengan wajah kalian seperti ini. Nah, kalau sudah difoto, tinggal dikirimkan ke kakak-kakak kalian di masing-masing cabang. Kakak tunggu. Pasti kakak yakin semuanya membuat dengan yang terbaik. Kalian boleh warnain pakai krayon, pensil warna, atau bahkan spidol. Pokoknya yang paling bagus yang bisa kalian buat. Kakak tunggu ya hasil kreativitas kalian. Nah, kita sudah selesai hari ini. Sekarang mari sama-sama kita berdoa mengucap syukur sama Tuhan untuk semua berkat Tuhan karena hari ini kita boleh beribadah dengan luar biasa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang luar biasa. Engkau pergi ke surga untuk menyediakan kami tempat, bahkan Engkau tidak meninggalkan kami sendiri. Engkau menyediakan Roh Kudus yang selalu bersama-sama dengan kami. Bantu kami Tuhan, tolong kami Tuhan untuk terus mempertahankan iman kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami dari hari ke hari supaya kami tetap sehat, bersemangat, dan bersukacita. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom. Kalian hebat sudah menyelesaikan ibadah sampai selesai. Jangan lupa ya untuk like Dan subscribe. kita kembali lagi sama ibadah kita minggu depan. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.